Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan bersama masih saja perbedaan itu dibicarakan dan dipertajam, bahkan melukai hati seseorang. Karena warnamu putih, aku tidak bisa menerima, sebab warnaku merah. Dan kodrat manusia bisa dikalahkan hanya karena kepicikan pikirannya sendiri. Orang tua besan, calon besan tidak menyetujui hati suci dari anak-anaknya. Karena apa? Perbedaan pendapatan. Karena apa? Bedanya pendapat. Karena dominasi saya sebagai orang yang terpopuler di daerah ini, sedangkan kamu dari kelompok Dalit, artinya orang yang tidak terpandang, orang yang terbuang, maka tidak bisa anakku menikah dengan anakmu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, jika ini terus terjadi, maka rusak tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Keluarga menjadi tempat suci bagi setiap orang untuk membangun masyarakat, untuk membangun negeri ini. Jika di dalam keluarga saja sudah ditanamkan kebencian kepada anak-anaknya, sudah barang tentu yang patut kita prihatinkan sebenarnya adalah kesejahteraan dari anak itu sendiri. Mengapa di mana-mana terjadi teror, di mana-mana terjadi kekerasan? Soal makan dan minum, soal kesejahteraan, dan itu mengalir dari hati yang serakah. Soal pilihan, bagaimana saya harus tunduk kepada Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus berhadapan dengan dua kelompok. Pada kelompok pertama, dengan serius, Tuhan, aku ingin ikut Engkau. Tidak perlu. Lalu pada kelompok yang kedua, justru Tuhan yang berinisiatif. Mari ikutlah aku. Jawabannya penolakan. Izinkanlah aku pulang, izinkanlah aku pamitan. Demikian kita, saudara-saudari, Tuhan sendiri yang meminta kita untuk mengikuti Dia. Bagaimana? Apakah saya mengikuti Dia karena turunan? Di era dulu, zaman penjajahan atau peralihan penjajahan, bangsa Walandi yang boleh duduk di sini. Orang pribumi duduknya di bawah tapi di belakang. Itu terjadi di dalam rumah ibadah. Sekarang, apakah saya mengikuti Tuhan Yesus karena turunan atau karena rayuan atau karena perkawinan atau memang dari dalam? Maka saya katakan kunci di awal terbangunnya gereja ini diletakkan pada kesucian keluarga-keluarga, dan pondasinya adalah motivasi dari dalam. Mari ikutlah aku, ya Tuhan, karena Engkau yang perintahkan, maka aku yang mengikuti. Karena Engkau mengasihi, maka aku mengasihi.
Karena engkau lebih dahulu melayani, maka aku melayani. Kayaknya halus. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dan keras Tuhan menjawab. Permohonannya halus, Tuhan keras mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu Bapaknya sendiri. Mengikuti Tuhan melampaui daya kemanusiaan, daya daging, tapi melepaskan diri dari gunggungan kedagingan kita. Tuhan Yesus merombak supaya kita mengikuti Dia dengan ketulusan yang penuh, murni. Ya Tuhan, aku mengasihi-Mu. Ya Tuhan, aku melayani-Mu. Maka saya kalau dengar Romo agak kesini, para petugas liturgi mulai berkurang, rasionya ndak masuk. Misalnya 4 kali, jumlah umatnya ada 3.000. Oh bukan Romo, bukan 3.000, 4.000 Romo. Banyak ya umatnya, banyak Romo umat sini. Belum lagi yang pendatang-pendatang banyak sekali. Karena belum tahu arah pembicaraan kemana. Yang tugas PPU kok mulai berkurang. Yang meningkat sekarang bagus, KUR meningkat, lektor meningkat, tapi yang harian militansinya masih perlu ditingkatkan lagi. Kelompok lektor perlingkungan. Begitu tugas. Saya melihat di belakang tadi ada Bapak polisi. Dan saya sangat berterima kasih. Kemarin saya dikunjungi juga BIN 2. Lalu saya juga berterima kasih. Tapi hati saya terenyuh. Karena apa? Kalau sudah dijaga berarti kita sendiri kurang menjaga. Maka aktual apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang itu. Di satu sisi ada orang yang ingin, Tuhan, aku ingin mengikuti Engkau. Menjadi pelayan tidak mudah. Mboten pareng, amargi panjenengan dereng Kristen. Ada yang demi, yang sudah Kristen, yang sudah krisma, harus melayani. Anda jadi ketua lingkungan, aduh Romo saya ini tidak bisa, aku ini tidak pinter, ini. Tuhan panggil. Jadi asisten, aduh Romo dosa saya ini banyak, asisten imam itu kan suci-suci, iki kan ngenyek. Kasihan asisten imam, jangan memfitnah demikian. Jangankan asisten imam, saya dosanya lebih banyak dari asisten imam. Tapi dipakai oleh Tuhan. Motivasinya karena Tuhan mengasihi saya dan saya mengasihinya. Minimal tugas diberikan, laksanakanlah. Demikian para suami. Sekarang itu ibu-ibu cantik-cantik. Motif ke gereja sudah pandanglah salib Kristus. Jangan lihat ibu-ibu yang lain. Mesem enggak apa-apa, ya. Tertawa enggak apa-apa. Ini lagi meningkat. Saya sedih ini nangani 2 orang anulasi.
luar kota semua, konsultasinya ke sini. Mateng aku, wayahe susah, morone mrene. Satu malam besok cerai. Bayangkan, ini luar biasa. Kalau kita tidak perhatikan anak-anak dengan baik, motivasi, ya Tuhan aku mengikuti Engkau, itu yang jadi kekuatan. Tuhan izinkanlah aku pamitan, ya sudah ditinggal pergi. Anak-anak, waduh, kalau kita tidak perhatikan anak-anak, sudah ditinggal pergi sama anak-anak. Anak-anak ini belajarnya cepat sekali. Saya saja pengetahuannya kalah cepat dengan anak-anak. Dan berani-berani, hebat-hebat. Dampingilah mereka untuk merasakan kerajaan Allah di mana-mana, dan agen yang paling kuat, paling cepat anak-anak muda itu lincah. Kita kalau masih terkungkung pada kerajaan Allah hanya untuk para senior, maka kita akan ketinggalan dengan anak-anak muda. Mereka ini begitu cepat untuk mewartakan kabar sukacita atau kabar duka. Jika kita memberikan warta sukacita dari Tuhan Yesus, maka mereka pun akan dengan cepat untuk mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jangan sampai kita ini merasa diri sebagai korban dan akhirnya mengorbankan orang lain, merasa diri orang yang menjadi sakit dan akhirnya menyakiti orang lain. Itulah situasi yang dialami oleh orang-orang Samaria, karena orang-orang Samaria ini tahu Yerusalem adalah kota suci dan orang Samaria tidak suci. Mereka dipinggirkan, disisihkan oleh orang Yahudi. Aku bukan orang Yahudi. Maka ketika ada orang Yahudi masuk kampung mereka, maka ditolaklah Yesus bersama rombongannya. Apakah kita demikian? Perjalanan Yesus memandang, merencanakan, memprogram, baru demikian sudah ditolak oleh orang-orang Samaria. Saudara-saudari, murnikanlah semangat imanmu mengikuti Tuhan dalam kesungguhan. Ekaristi menjadi kekuatan. Ya, saya tahu. Maka persiapkanlah sejak di rumah, sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan dalam kemurnian hati dan terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Sudah tidak ada lagi ndak usum, nek wong Surabaya ngarani, iren-irenan, iri-irian, cemburu-cemburu. Aku sudah nggak dipakai lagi. Janganlah membuli diri sendiri di hadapan orang lain, tetapi bersukacitalah sebagai orang Katolik, memberitakan kerajaan Allah di mana-mana dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.